lagi sama aku Yvonne. Di video kali ini aku mau bahas, pernah nggak sih kita perhatikan perbedaan konsentrasi ASI dari bayi kita lahir sampai dengan usia beberapa bulan tertentu. Semakin bayi kita bertumbuh besar, kalau kita perhatikan ASI kita akan semakin cair. Ternyata komposisi ASI itu berubah loh. Dan komposisi ASI ini ada tujuannya. Kenapa dia berubah? Tujuannya untuk menutrisi bayi sesuai dengan usia perkembangannya. Contoh semisal ASI yang dihasilkan waktu setelah kita melahirkan itu tujuannya untuk menjaga imunitasnya bayi. Sedangkan beberapa bulan setelah kita melahirkan itu targetnya ASI lebih kepada perkembangan otaknya bayi. Nah, daripada penasaran, kita sharing sebentar yuk. Apa sih perubahan-perubahan ASI? Melahirkan, kita menghasilkan ASI yang disebut kolostrum. Kolostrum ini teksturnya dia kental, lengket, dan warnanya kuning pekat. Jumlah ASI kolostrum ini keluarnya juga sedikit karena disesuaikan dengan ukuran lambung bayi yang baru lahir, yaitu masih sebesar kelereng. Jadi bayi pun butuhnya itu pada saat itu sangat sedikit untuk ASINya. Nah, kolostrum ini penting didapatkan bayi karena fungsinya untuk melindungi saluran pencernaan bayi, di mana bayi yang baru lahir itu saluran pencernaannya belum sempurna. Selain itu, kolostrum ini juga berguna untuk membentuk imunitas pada bayi. Pasti mami sudah familiar banget, kolostrum ini antibodinya sangat tinggi banget. Kenapa sih seperti itu? Kenapa kolostrum ini kok tujuannya sasaran utamanya itu bentuk imunitasnya bayi? Jadi bayi selama di kandungan kita, itu kandungan kita kan sangat steril ya. Jadi ketika dia keluar dari kandungan, dia itu butuh perlindungan sama seperti dia saat ada di rahim kita. Nah, kolostrum ini jadi tujuan utamanya kenapa bayi harus dapat kolostrum. Itu membentuk imunitasnya supaya dia terlindung sama seperti saat dia berada di perut kita. Kemudian selanjutnya komposisi ASI ini berubah pada saat usia bayi 4-6 minggu. Nah, pada saat ini adalah puncak dari kadar antibodi dalam ASI. Antibodi yang terkandung dalam periode ini akan menurunkan resiko bayi terkena alergi dan juga infeksi. Pada fase ini, ASI itu tujuan utamanya bukan untuk menaikkan berat badan. Jadi pada fase ini, ASI masih berperan untuk menyiapkan antibodi si kecil. Kemudian selanjutnya perubahan ASI ada di periode 3-4 bulan usia ASI, di mana pada usia 3-4 bulan motoriknya sudah mulai berkembang. Di mana pada fase itu bayi tentunya lebih banyak membutuhkan kalori. Jadi di usia 3-4 bulan kadar ASI kita itu kalorinya meningkat. Karena itu kalau mami perhatikan warna ASINya mulai agak memutih dan sedikit cair. Kalori dalam ASI yang meningkat ini bertujuan untuk memberikan tenaga pada bayi, di mana pada fase ini motoriknya berkembang dengan pesat. Selanjutnya, perubahan periode ASI ini ada di usia bayi 6 bulan, di mana sasaran utamanya pada usia bayi 6 bulan ini adalah perkembangan otaknya. Nah, pada fase periode ini, kandungan ASI kita banyak mengandung asam omega esensial, di mana kandungan asam omega esensial ini baik banget loh untuk perkembangan sel otak bayi kita. Kemudian selanjutnya ada di masa usia bayi 9 bulan ke atas. Nah, pada masa ini, ASI bertujuan untuk pertumbuhan otak bayi. Di fase ini, asam amino pada ASI berguna untuk memenuhi kebutuhan protein yang bayi butuhkan guna untuk perkembangan otaknya dan juga pertumbuhan ototnya. Kenapa kita harus memberikan ASI sampai dengan 2 tahun? Karena sampai dengan usia 2 tahun, otak bayi itu berkembang loh 80%. Untuk pertumbuhan dan perkembangan ini, tentunya bayi membutuhkan nutrisi yang terbaik. Salah satu nutrisi yang terbaik itu didapatkan dari ASI. Jadi ASI itu sangat sempurna, yang dimana itu nggak ada di susu formula manapun. Karena perkembangannya itu step by step. Jadi ibarat orang bangun rumah, itu dia bangun fondasinya dulu, kemudian bangun selanjutnya kerangkanya, dan seterusnya. Jadi ASI itu diciptakan dan didesain khusus sudah sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan bayi sesuai dengan usianya. Wow, ajaib banget kan kandungan-kandungan yang ada pada ASI ini. Karena itu teruslah berjuang untuk memberikan ASI, tetap semangat mengasihi. ASI with love.